sudah pada tahu tentang virus corona? Sudah sedikit, Mbak. Ini di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang virus corona ya, Ibu. Iya. Di sini virus corona atau bisa disebut dengan COVID-19 kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019 lalu. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan di Wuhan, Cina yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak bisa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru-paru. Di sini tujuan saya melakukan penyuluhan itu ada dua, Ibu-ibu. Yang pertama untuk instruksional umum. Setelah mendapatkan penjelasan tentang cara pencegahan virus corona selama 30 menit ke depan, diharapkan ibu-ibu dapat mengerti dan memahami tentang cara pencegahan virus corona. Tujuan saya yang kedua di sini ada instruksional khusus. Setelah mengikuti penyuluhan selama 30 menit ini, peserta diharapkan yang pertama mampu menjelaskan pengertian virus corona, yang kedua mampu menjelaskan tanda dan gejala virus corona, yang ketiga mampu menjelaskan cara penularan virus corona, yang keempat diagnosis virus corona, yang kelima mampu menjelaskan tentang pencegahan virus corona. Ini materi yang pertama, ada pengertian virus corona, dilanjutkan tanda, penularan, diagnosis, dan pencegahan. Kegiatan belajar mengajar di sini nanti ada tanya jawab ya, Bu. Di sini ada kriteria evaluasi. Yang pertama, evaluasi struktur. Proposal pendidikan kesehatan yang berisi satuan acara penyuluhan itu sudah siap untuk disampaikan atau belum. Yang kedua ada kontrak waktu, tempat dan topik dengan masyarakat atau klien atau keluarga. Yang kedua evaluasi proses. Yang pertama, saya sendiri sebagai penyuluh berperan sesuai dengan perannya. Yang kedua, kegiatan berlangsung sesuai dengan jadwal dan waktunya. Yang ketiga ada evaluasi hasil. Di sini ibu-ibu harus mampu menjelaskan pengertian virus corona minimal 90%. Yang kedua, mampu menjelaskan tanda dan gejala minimal 85%. Dan yang ketiga, menjelaskan cara penularan virus corona 85% dan diagnosis dan cara pencegahan 85%. Ini masuk materi yang pertama ya, Bu? Iya. Ini ada pengertian virus corona. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan kita. Seperti contoh banyak kasus di sini virus yang menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti kayak flu, batuk gitu, Bu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat. Apakah ibu-ibu di sini paham tentang pengertian virus corona? Belum ya, Mbak? Ya, ini infeksi virus ini disebut atau bisa disebut COVID-19 itu pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Pada akhir Desember 2019 lalu, virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Kan kita sekarang Indonesia sudah ada yang terkena virus dan menyebar di mana-mana. Ini masuk ke materi yang selanjutnya, tanda dan gejala virus corona. Ini tanda-tanda kalau bila kita terkena virus corona itu ada demam, batuk, dan sesak nafas.
yang suhu tubuh di atas 38 derajat ya ibu-ibu. Iya. Batuknya itu batuk yang biasa apa yang Ini dahak? biasanya batuk biasa bu, nggak batuk berdahak. Itu kalau apa? Kalau batuk itu sama sesak nafas gitu. Menurut penelitian, gejala corona ini muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Itu kalau ada tanda-tanda seperti demam, batuk, terus sesak napas, itu mending langsung itu bu diperiksakan ke dokter. Terus cara penularannya virus corona. Virus corona ini disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sekarang, seperti flu. Akan tetapi virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan berat. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun sebagian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Kayak apa ya bu ya? Kalau kalian ada yang bersin terus nggak sengaja kehirup itu bisa tertular ibu-ibu. Kalau salaman bisa juga mbak? Iya juga bisa itu. Coronavirus awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular virus ini melalui berbagai cara. Apakah ibu-ibu sudah ada yang tahu? Belum. Apa aja ya mbak? Yang pertama, itu tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batu penderita COVID-19. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Itu kalau ibu-ibu ketemu sama orang yang baru datang dari luar negeri atau luar kota, itu jaga jarak dulu ibu-ibu. Jangan sampai ibu-ibu berjabat tangan ataupun berkontraksi dengan orang yang lagi pulang luar kota atau luar negeri tersebut. Jaraknya itu minimal berapa mbak? Itu ibu-ibu 1 meter. Ya kayak apa ya? Nggak boleh dekat, pokoknya nggak boleh dekat-dekat. Terus ini ada diagnosis virus corona. Apakah ibu udah tahu apa diagnosis itu? Belum. Diagnosis itu adalah masalah ibu. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien. Kayak ditanya ibu pernah apa batuk apa mau apa penyakit, punya penyakit apa gitu, termasuk flu, terus demam, sesak napas. Iya. Dokter juga akan bertanya apakah pasien bepergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu seperti kayak uji sampel darah, terus tes usap tenggorokan. Untuk ronsen dada itu tes usap tenggorokan, apakah ibu tahu untuk apa tujuannya? Itu adalah untuk meneliti sampel darah ibu-ibu kalau batuk. Terus ada ronsen dada, itu tujuannya untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Dan di sini ada cara pencegahannya ibu buat menghindar dari virus corona. Apa aja mbak itu? Sampai saat ini kan belum ada penemuan vaksin ya ibu untuk mencegah infeksi virus ini. Oleh sebab itu, pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang menyebabkan Anda terinfeksi virus ini. Yang pertama, hindari bepergian ke tempat-tempat umum yang ramai. Misal ibu kayak apa di pasar atau mau pergi jajan di mana, itu kan banyak orang sih ibu. Terus
Terus gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Itu wajib ya Bu. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol. Minimal itu 60% Ibu. Setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum, itu jangan langsung menyentuh apapun sebelum mencuci tangan. Yang keempat, hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Terus yang selanjutnya, masak daging sampai benar-benar matang setelah dikonsumsi. Terus tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah ya Bu. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk atau pilek. Terus jaga kebersihan dan kebersihan lingkungan. Ini kan ada kasus itu ya Bu ya, orang dalam pemantauan. Itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona itu tidak menular ke orang lain. Apa aja Mbak itu? Itu yang pertama itu nggak boleh, jangan keluar rumah dulu untuk mendapatkan pengobatan, kecuali untuk mendapatkan pengobatan ya. Terus ada yang kedua, itu segera periksakan ke dokter Bu. Hanya bila Anda mengalami gejala gangguan pernapasan yang disertai demam atau memenuhi kriteria PDP. Apa Ibu tahu PDP itu apa? Apa Mbak itu Mbak? Itu adalah pasien dalam pengawasan. Itu usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu ya Ibu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Selanjutnya, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Itu jika Anda mengalami gejala kriteria tadi ya Bu, kayak demam, sesak nafas, sama batuk. Terus sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Kayak tadi, nggak boleh bersentuhan sama orang yang sedang flu, batuk, sama demam. Terus hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Itu nggak boleh satu itu Bu, kayak alat makan yang satu ini terus diganti lagi, dipakai ibu, dipakai lagi siapa, itu bisa tertular Bu. Oh, harus beda-beda gitu ya ya. Terus pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Terus gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu itu ke tempat sampahnya ya Bu. Apakah ini udah paham tentang pengertian, gejala, terus penyebab virus corona, pencegahannya gimana? Apakah Ibu paham? Iya, sudah sedikit paham. Yang belum paham bisa ditanyakan kepada saya ya Ibu. Ini ntar ada sesi tanya jawab. Untuk ada yang belum paham bisa ditanyakan, ntar saya jawab ya. Iya. Ini ada sedikit brosur untuk ibu-ibu biar ibu-ibu paham apa itu virus corona. Ini tolong dibaca dulu ya Ibu. Itu ada pengertian, terus ada gejalanya, cara pencegahannya, ntar itu dibaca. Terus yang nggak tahu bisa ditanyakan. Ini tadi yang demam suhu tubuhnya berapa Mbak? Ini demam suhunya itu di atas 30 derajat Celcius. Oh, di atasnya ya? Iya. Berarti kalau 38 ke bawah masih normal? Masih normal. Oh iya. Virus ini juga bisa menyerang siapa saja kok Ibu-ibu. Kayak bayi-bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil itu juga bisa terkena. Bahaya ya Mbak ya berarti? Iya.
soalnya nularnya. Ini bisa ditanyakan untuk sesi pertanyaannya. Kalau cuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa ya, Mbak? Ya, ini ada cara pencegahannya guna rutin mencuci tangan itu ya Ibu. Ini ntar bisa saya praktekkan dulu ya. Itu kan ini ada itu begini, terus gini, gini, terus yang gini, gini, terus gini udah. Gitu Bu. Bisa dipraktekkan di depan nggak apa-apa. Harus sama air yang mengalir gitu ya, Mbak? Kalau Iya, nggak boleh. dari ember berarti Nggak boleh. ya? Harus air mengalir. Iya. Baik ibu-ibu, di sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Mbak, kalau udah terlanjur keluar tapi lupa membawa masker itu gimana, Mbak? Iya, itu bisa pakai ditutup sama kerudung atau baju ya ibu, paham? Apa yang mau masih ada yang ditanyakan lagi? Kalau gini, Mbak, kalau seandainya kita kan ketemu saudara jauh gitu ya, lama nggak jumpa kan pasti pengen temu kangen gitu. Terus kalau kita nggak salaman kan sungkan. Terus gimana, Mbak, itu solusinya? Itu bisa gini Mbak, kayak pakai gini gitu terusan. Kan mesti dianya juga tahu kalau penyakit ini itu menularnya cepat gitu loh. Sentuhan tangan pun itu bisa menular loh. Oh iya. Ini tadi udah ya Bu, cara mencuci tangan sudah saya jelaskan seperti apa. Ini bisa dipraktekkan di sini atau gimana? Ya kapan-kapan saja nanti dipraktekin di rumah. Ya bisa, itu juga banyak kok. Baik ibu-ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi mengenai pencegahan virus corona ini? Udah, Mbak, alhamdulillah sudah. Sudah paham? Di sini saya akan menyimpulkan pengertian virus corona itu tadi kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Ya, udah paham? Dan gejalanya itu ada demam, batuk, sama sesak nafas. Terus suhu tubuhnya ibu tadi di atas 38 derajat Celcius ya. Iya. Terus ada cara penularannya tadi, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari orang lain, terus memegang mulut, hidung tanpa cuci tangan terlebih dahulu, terus kontak jarak dekat dengan penderita COVID tersebut. Dan ada lagi diagnosisnya. Diagnosis virus corona tadi ada uji sampel darah, terus tes usap tenggorokan yang tujuannya untuk meneliti sampel darah dengan tes PCR ya Bu. Ada ronsen dada, tujuannya untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Dan ada cara pencegahannya, tadi ada hindari bepergian ke tempat-tempat yang ramai, terus gunakan masker saat mau keluar rumah, terus rajin cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Nah, di sini apakah ibu-ibu tahu kalau penyakit ini mempunyai dampak yang negatif, Bu? Sangat berat sekali, bisa sampai kematian. Oh iya loh, Mbak. Iya. Ini kan sampai kayak sesak nafasnya itu sampai akut kronis gitu loh, Bu. Ini kira-kira di Indonesia ini yang zona merah sudah banyak. Karena kalau dikasih tahu itu pada nggak mau nurut, Bu. Banyak yang keluar rumah tanpa memakai masker, terus nggak cuci tangan jika mau ngapa-ngapain. Harus benar-benar bersih ya, Mbak.
Biar itu kan kita kan jaga-jaga sih Mbak, biar Bu biar tidak terkena virus itu. Jadi di sini kesimpulan saya itu harus jaga kebersihan, terus apa? Jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan sampai kita itu apa namanya tertular virus ini. Iya. Ini sudah materi sudah selesai. Ini semoga ibu-ibu bisa memahami tentang apa itu virus corona, terus penyebabnya apa, gejalanya apa, cara pencegahannya gimana. Yang penting itu jaga kebersihan sama jaga kesehatan ya Bu. Jangan lupa kalau itu biasanya jam 10 pagi itu sinar matahari bisa meningkatkan imun kita Ibu. Jam 10 ya Mbak ya? Biar apa? Imunitas kita itu meningkat. Ya sekian, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Ntar kalau ada yang belum paham atau gimana bisa ditanyakan di belakang ya Bu. Iya, terima kasih ya Mbak ya. Ini sudah paham beneran ya? Insya Allah. Coba Ibu tadi apa coronavirus? Itu virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Itu biasanya kalau apa namanya? Gejalanya itu kalau terkena itu apa Bu? Tadi kan ada 3 tadi. Ya, ada demam, terus sesak nafas, ada batuk. Itu suhunya berapa Bu jika terkena itu Ya, virusnya? lebih dari 38 derajat. Iya, Celcius ya Bu. Iya. Terus tadi cara pencegahannya sudah tahu, terus cara cuci tangan itu sudah ya. Ya udah sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang salah atau tidak berkenan di hati ibu-ibu, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.